Ini perspektifnya. Karena ini perspektifnya, maka pemimpin harus berani mengambil tindakan. Tindakannya apa? Ketika orang tawuran, apakah kita hanya akan terus membiarkan? Ketika orang saling bunuh di jalanan, apakah hanya KUH pidana yang bisa menyelesaikan? Ketika anak-anak kita sudah kehilangan arah, apakah negara tidak akan hadir untuk menyelesaikan? Apa problemnya, Kang Deddy? Problemnya adalah saya punya data analisis yang kuat bahwa kekacauan identitas ekosistem pendidikan, kegalauan itu terjadi berbanding terbalik dengan tahun 70-an. Hari ini anak-anak yang kehilangan arah, hari ini anak-anak yang tawuran, hari ini anak-anak yang mengkonsumsi Mobile Legends sampai jam 4 pagi, rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Kalau saya katakan orang tua yang miskin. Dulu anak-anak yatim itu menjadi anak-anak yang berbeda. Hari ini justru anak-anak yatim terjebak dalam ini. Tadi malam saya dikejar-kejar seorang anak yatim piatu. Dia menangis dalam ribuan orang. Saya yatim piatu, tolong bawa saya ke barak. Ini perspektif. Kan ini perspektif, apakah kita akan membiarkan kelas menengah ke bawah? Kelas menengah ke bawah itu problemnya apa? Pernah gak sih kamu ngerasa sekolah zaman sekarang tuh kayak pabrik? Masuk duduk belajar ulangan lulus, tapi rasa jiwa, tradisi, budaya, hilang entah kemana. Iya, sekolah hari ini mungkin megah AC-nya dingin, dindingnya putih bersih, meja dan kursinya seragam. Tapi kalau kita tanya, apa yang diajarkan selain pelajaran, dahamen? Jawabannya bisa jadi kosong. Di video ini, kita akan bahas kritik tajam tapi membangun dari Kang Deddy Mulyadi tentang bagaimana sekolah-sekolah kita kehilangan ruh kebudayaan. Bukan hanya bicara soal anggaran, tapi soal kehilangan nilai-nilai. Kita akan beda. Apa maksudnya ruh kebudayaan itu? Kenapa bisa hilang dari sekolah? Dan bagaimana seharusnya kita membangun kembali? Kalau kamu seorang guru, orang tua, atau anak muda yang peduli masa depan. Yuk simak baik-baik. Dulu, sekolah tuh deket banget sama kehidupan masyarakat. Ada guru yang dihormati bukan karena gelarnya, tapi karena sikapnya. Anak-anak datang bukan cuma buat dapat nilai, tapi juga belajar etika. Cara duduk, cara bicara, cara menghormati orang tua. Di pelataran sekolah, ada pepohonan. Di sela pelajaran, ada petuah-petuah bijak. Pulang sekolah, murid salim ke guru. Dan orang tua percaya, anaknya sedang dididik, bukan cuma diajari. Tapi sekarang, sekolah berubah jadi tempat yang sangat teknis. Semuanya serba sistem. Bel sekolah berbunyi seperti siren pabrik. Hubungan guru-murid makin renggang. Dan pendidikan. Kehilangan rasa lokalnya. Anak-anak diajari matematika, tapi gak ngerti budaya menghitung dalam kehidupan. Diajarin bahasa Indonesia, tapi gak paham cara bicara sopan ke tetangga. Diajarin IPA, tapi gak kenal nama pohon di halaman rumah. Ini bukan soal nostalgia, teman-teman. Ini soal kehilangan jati diri. Kenapa bisa begitu? Kata Kang Deddy, karena sekolah sekarang terlalu fokus ke struktur fisik dan nilai. Tapi lupa membangun ruh kebudayaan. Padahal, pendidikan itu bukan di gedungnya, tapi di rasa. Rasa menghormati, rasa ingin tahu, rasa bertanggung jawab. Pendidikan sejati bukan soal bangunan 3 lantai, tapi soal membangun karakter anak-anak lewat kebiasaan baik dan budaya. Kira itu dalam perspektif pembangunan yang berkesinambungan, persoalan jumlah manusia yang berlebihan, sekolah yang tidak lagi membuat iklim anak-anak betah di sekolahnya. Kenapa anak-anak tidak betah di sekolahnya? Sekolahnya nggak ada toiletnya, sekolahnya mau roboh, gurunya tidak memiliki kualifikasi, hubungan guru dengan murid diametral, tidak holistik. Tidak lagi hubungan guru dan murid seperti kita alami dulu. Guru punya rasa hormat, murid-muridnya punya rasa segan, gurunya penuh cinta dan rasa sayang. Kegelisahan guru-guru hari ini adalah guru honorer gelisah dengan nasibnya. Materialisme pendidikan sangat luar biasa. Pendidikan diukur hanya jumlah 20% dari anggaran. Akhirnya perencanaan pendidikan mengejar target 20%, isinya tidak dipertimbangkan, tidak ada cinta. Maka hari ini saya mengkritik para tokoh. Kenapa? Barak militer Anda ributkan, 10 triliun korupsi dalam pendidikan Anda diam 1000 bahasa. Ini perspektif.
Karena untuk itu rasa cinta pada sebuah kebijakan itu harus masuk. Maka saya memahami Pak Prabowo dengan mengembangkan sekolah-sekolah Taruna Nusantara. Itu pendidikan penuh cinta, di mana pemimpin hadir dalam sistemnya, pemimpin hadir dalam tindakannya. Terbentuklah anak-anak yang hebat. Saya kan kemarin ke sana dan dari dulu saya tahu lulusan Taruna Nusantara bagus-bagus. Loh, bagi saya Taruna Nusantara tidak boleh hanya ada di Cimahi, tapi di seluruh sekolah di Jawa Barat harus memiliki Taruna Nusantara. Kenapa? Tantangan kita besar, Pak. Ideologi. Dari dulu pertanyaan saya adalah, ketika orang ngomong tentang ideologi Pancasila, mana sekolah-sekolah yang membentuk nasionalisme? Gak ada. Untuk itu ya sekarang sekolah harus dibangun dengan nalar nasionalisme. Kenapa? Karena gempuran ideologisasi baru dalam sebuah generasi yang tanpa asas, dalam sebuah generasi yang hilang terhadap sejarah masa lalunya, dalam sebuah generasi yang hilang terhadap ikatan biologis masa lalunya, apalagi ikatan ideologis. Maka harus ada ekosistem pendidikan yang menyadarkan mereka bahwa kamu adalah anak Indonesia. Maka Indonesia dalam perspektif negara, maka saya sebagai orang Jawa Barat adalah kamu adalah anak Sunda, anak Jawa Barat, identitas Siliwangi, semangatmu adalah mau, dan dari situ kamu harus menjadi mau-mau baru dan mau-mau yang siap ke depan menjadi raja di negeri. Ini perspektifnya. Karena ini perspektifnya, maka pemimpin harus berani mengambil tindakan. Tindakannya apa? Ketika orang tawuran, apakah kita hanya akan terus membiarkan? Ketika orang saling bunuh di jalanan, apakah hanya KUH pidana yang bisa menyelesaikan? Ketika anak-anak kita sudah kehilangan arah, apakah negara tidak akan hadir untuk menyelesaikan? Apa problemnya, Kang Deddy? Problemnya adalah saya punya data analisis yang kuat bahwa kekacauan identitas ekosistem pendidikan, kegalauan itu terjadi berbanding terbalik dengan tahun 70-an. Hari ini anak-anak yang kehilangan arah, hari ini anak-anak yang tawuran, hari ini anak-anak yang mengkonsumsi Mobile Legends sampai jam 4 pagi, rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Kalau saya katakan, orang tuanya miskin. Dulu anak-anak yatim itu menjadi anak-anak yang berbeda. Hari ini justru anak-anak yatim terjebak dalam ini. Tadi malam saya dikejar-kejar seorang anak yatim piatu, dia menangis dalam ribuan orang. Saya yatim piatu, tolong bawa saya ke barat. Ini perspektif. Kan ini perspektif, apakah kita akan membiarkan kelas menengah ke bawah? Kelas menengah ke bawah itu problemnya apa? Satu, jajan anaknya tidak pernah berhenti setiap hari. Dua, ketika outing kelas, dia memaksakan diri. Ketiga, ketika studi tour, mereka memaksakan diri. Empat, ketika perpisahan, memaksakan diri. Dari memaksakan diri itu, mereka cari uang kemana? Pinjaman dengan bunga tinggi. Ada Posipa, ada MBK, ada Bank Emok, ada Bank Keliling, ada pinjol. Garis di Jamban saya punya analisis. Di setiap RT ada komunitas ibu-ibu sekitar 10 orang. Dia adalah kaki tangan dari peredaran uang gelap itu dengan bunga tinggi. Kemudian muncul lagi pemerintah, masuk lagi pemerintah lewat bansos PKH, duit PKH dipakai bayar Bank Emok. Muncul lagi misalnya teman-teman DPR mengakomodir lewat bantuan ekonomi, pinjaman modal, uangnya akan selalu habis. Kenapa? Bukan kurang modal, bukan kurang stimulus, bukan negara tidak memperhatikan. Sudah berapa triliun negara mengedarkan uang untuk menengah ke bawah. Problemnya satu, mereka sudah tidak punya etos. Problemnya satu, mereka sudah tidak ingin lagi bekerja. Lalu solusinya gimana? Kang Deddy ngajak kita semua kembali ke nilai-nilai tradisional pendidikan. Bukan berarti kita anti kemajuan, tapi kemajuan itu harus berdampingan dengan budaya. Sekolah perlu buka diri, melibatkan tokoh masyarakat, menghidupkan tradisi gotong royong, mengajarkan anak-anak untuk mencintai kampungnya sendiri. Guru bukan hanya pengajar, tapi pendidik yang jadi teladan. Murid bukan cuma penghafal materi, tapi penjelajah nilai. Dan sekolah bukan cuma bangunan, tapi rumah kebudayaan. Bayangkan kalau sekolah kembali punya halaman luas tempat anak bisa menanam. Bayangkan kalau pelajaran seni bukan cuma menggambar, tapi mengenal alat musik daerah. Bayangkan kalau upacara bukan cuma formalitas, tapi sarana mengenang para pahlawan dengan hati. Indah kan? Saat kita bicara soal masa depan bangsa, jangan lupa. Pendidikan itu bukan cuma tentang sains dan teknologi, tapi juga tentang budaya dan kemanusiaan. Kalau sekolah kehilangan ruh kebudayaannya, maka kita bukan mencetak manusia utuh, tapi robot yang pandai menghitung, tapi lupa mencinta. Yuk, kita rawat kembali budaya di sekolah. Mulai dari hal kecil, senyum, salam, dan saling menghormati. Dan kalau kamu setuju dengan pemikiran ini, klik-klik ya, share ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel ini.
Karena satu klik, kamu bisa bantu ratusan orang lebih sadar pentingnya perubahan pendidikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap mencintai kebudayaan kita. Salam hangat.